skornya 5 menunjukkan sikap yang paling tepat. B. Halo, hai, kalian apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat. Kali ini channel Bimbel Stan Newton 6 akan membahas soal TKP paling hard lengkap dengan pembahasannya. Penasaran? Tonton terus videonya. Nomor 1, saya termasuk orang yang titik-titik-titik di mata rekan-rekan kerja. A. Memiliki sikap toleransi yang biasa saja. B. Memiliki sikap toleransi tinggi. C. Terkadang toleran terhadap kesulitan kawan. D. Memiliki sikap toleransi rendah. Atau E. Sama sekali tidak punya rasa toleransi. Jawabannya adalah B. Memiliki sikap toleransi tinggi. Ini dia pembahasannya. Oke, soal nomor 1 itu saya termasuk orang yang titik-titik-titik di mata rekan-rekan kerja. A. Memiliki sikap toleransi yang biasa saja, skornya 3. Perlu introspeksi diri, perbaiki kekurangan yang ada dan segeralah berubah untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, B. Memiliki sikap toleransi tinggi, skornya 5. Jadi apabila rekan-rekan kerja menilai Anda memiliki sikap toleransi tinggi, maka memang seperti adanya. Namun, perlu diwaspadai dari sikap sombong, tetaplah rendah hati dan selalu menjaga sikap toleransi yang Anda miliki. Selanjutnya, terkadang toleran terhadap kesulitan kawan, skornya 4. Perlu dibedakan antara sikap toleransi dan bantu-membantu. Sikap toleransi tidak hanya dalam hal teman sedang dalam kesulitan. Selanjutnya, D. Memiliki sikap toleransi rendah, skornya 2. Perlu introspeksi diri dan segeralah berubah untuk lebih baik lagi. Selanjutnya, E. Sama sekali tidak punya rasa toleransi, skornya 1. Segeralah berubah untuk lebih baik lagi. Oke, dari pembahasan tersebut kita tahu nomor 1 itu jawabannya B karena skornya paling tinggi yaitu 5. Selanjutnya, nomor 2. Suatu hari atasan di kantor meminta bantuan saya untuk melakukan hal yang cenderung melanggar aturan. Maka tindakan saya, A. Menolak keras, saya tidak mau dianggap bodoh. B. Membantunya, namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya. C. Karena dia atasan saya harus membantunya demi kelangsungan karir. D. Jika risikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya karena pertimbangan karir. Atau E. Menolak dan menjelaskan alasannya. Kira-kira menurut kamu jawaban nomor 2 itu apa ya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jawaban yang benar adalah E. Menolak dan menjelaskan alasannya. Ini dia pembahasannya. Soalnya itu suatu hari atasan di kantor meminta bantuan saya untuk melakukan hal yang cenderung melanggar aturan. Maka tindakan saya, A. Menolak keras, saya tidak mau dianggap bodoh, skornya 4. Penolakan perlu disampaikan dengan cara baik-baik. B. Membantunya, namun itu untuk pertama dan terakhir kalinya, skornya 3. Menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan. C. Karena di atasan saya harus membantunya demi kelangsungan karir, skornya 1. Menunjukkan sikap tidak memiliki ketegasan. Alasan karena yang memberi perintah adalah atasan tidak dapat dibenarkan. D. Jika resikonya masih bisa saya tanggung, saya mau membantunya karena mempertimbangkan karir, skornya 2. Menunjukkan sikap memiliki ketegasan. Alasan karir tidak dapat dibenarkan. E. Menolak dan menjelaskan alasannya, skornya 5. Menunjukkan sikap ketegasan dan memiliki prinsip. Oke, ketika atasan kamu menugaskan sesuatu atau hal lainnya, jika memang tidak sesuai dengan prinsip kamu, tolak dan berikan alasan logis untuk menegaskan atau menunjukkan sikap ketegasan yang kamu miliki. Oke, selanjutnya nomor 3. Pada saat saya ditugaskan sebagai pemimpin rapat dalam suatu kegiatan, terjadi perbedaan pendapat antara saya dan rekan kerja saya selaku anggota rapat. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara. B. Mempertahankan pendapat saya. Perlu diingatkan ke rekan kerja bahwa sayalah pimpinan rapatnya. C. Wajar karena perbedaan pendapat bukan masalah besar. D. Mengingatkan ke rekan tersebut bahwa anggota semestinya lebih patuh. Atau E. Menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat dengan saya. Jawaban yang benar adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara. Ini dia pembahasannya. Soalnya itu pada saat saya ditugaskan sebagai pemimpin rapat dalam suatu kegiatan, terjadi perbedaan pendapat antara saya dan rekan kerja saya selaku anggota rapat. Sikap saya adalah A. Mempertimbangkan pendapat tersebut bisa sebagai alternatif cara, skornya 5. Tindakan yang paling tepat sebagai pemimpin rapat yaitu menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya,
B. Mempertahankan pendapat saya. Perlu diingatkan ke rekan kerja bahwa saya lah pimpinan rapatnya. Skornya 1. Apabila pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang bagus, tepat, efektif, dan efisien dengan alasan yang mendasar, maka perlu dipertahankan. Namun, tidak perlu sampai memanfaatkan posisi selaku pimpinan rapat. Selanjutnya, C. Wajar karena perbedaan pendapat bukan masalah besar. Skornya 4. Perbedaan pendapat perlu disikapi dengan wajar. Selanjutnya, D. Mengingatkan ke rekan tersebut bahwa anggota semestinya lebih patuh. Skornya 2. Mengingatkan anggota adalah hal wajar dalam hal jika ada sesuatu yang dilanggar, bukan dalam hal karena berbeda pendapat. Selanjutnya, E. Menanyakan alasannya kenapa berani berbeda pendapat dengan saya. Skornya 3. Perlu dipahami bahwa menanyakan alasan mengapa berbeda pendapat sangat diperlukan dalam hal menggali informasi yang bisa saja Anda lewatkan. Namun, hal ini semestinya disampaikan dengan cara baik-baik. Oke, dari pembahasan berikut kita tahu jawaban paling tepat adalah A karena skornya 5. Selanjutnya, nomor 4. Biasanya apabila saya mematangkan rencana kerja, maka A. Saya masih terus khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. B. Berhasil tidaknya tak lepas dari pihak lain juga. C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. D. Bagaimanapun caranya, rencana kerja saya harus berhasil dengan gemilang. Atau E. Saya minta pendapat orang lain terlebih dahulu mengenai rencana ini, sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Jawaban yang benar adalah C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Ini dia pembahasannya. Biasanya apabila saya mematangkan rencana kerja, maka A. Saya masih terus khawatir apakah rencana tersebut bisa berhasil. Skornya 1. Menunjukkan sikap tidak percaya diri. B. Berhasil tidaknya tidak lepas dari pihak lain juga. Skornya 2. Perlu diwaspadai karena apabila rencana kerja tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka akan cenderung mencari kambing hitam sebagai penyebabnya. C. Manusia berusaha sebaik-baiknya, Tuhan yang menentukan. Skornya 5. Menunjukkan sikap percaya diri. D. Bagaimanapun caranya, rencana kerja saya harus berhasil dengan gemilang. Skornya 4. Menunjukkan sikap percaya diri, namun berlebihan. E. Saya minta pendapat orang lain lebih dahulu mengenai rencana ini sebab pendapat banyak orang lebih baik daripada pendapat satu orang. Skornya 3. Menunjukkan rasa percaya diri dengan mempertimbangkan orang lain. Namun perlu dipahami bahwa banyak pendapat yang dikemukakan disikapi sebagai alternatif, cara, atau rencana. Selanjutnya, nomor 5. Telah terjadi kebakaran di tempat ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Namun, tempat ibadah tersebut beda dengan keyakinan yang saya anut. Semestinya saya A. Percaya bahwa solidaritas umat mereka tinggi sehingga pasti ada yang sudah mengaturnya. B. Menyumbangkan seluruh gaji yang baru saya terima untuk pembangunan tempat ibadah itu kembali, tidak peduli bahwa keyakinan saya berbeda. C. Hanya akan menyumbangkan sebagian gaji yang saya terima karena masih ada kebutuhan hidup lainnya, dan lagi karena berbeda keyakinan sehingga saya rasa hal itu sudah sangat baik untuk dilakukan. D. Mengajak warga di lingkungan tempat tinggal, rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membantu pembangunan kembali tempat ibadah tersebut. Atau E. Laporkan kepada pengurus tempat ibadah yang sesuai keyakinannya agar menyalurkan sumbangan. Jawaban yang tepat adalah D. Mengajak warga di lingkungan tempat tinggal, rekan-rekan kerja di kantor, kerabat, atau siapapun untuk menyumbang sesuai dengan kemampuannya untuk membantu pembangunan kembali tempat ibadah tersebut. Ini dia pembahasannya. Ini soalnya telah terjadi kebakaran di tempat ibadah yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Namun, tempat ibadah tersebut beda dengan keyakinan saya anut. Semestinya saya A. Skornya 1. Menunjukkan sikap tidak peduli pada lingkungan. B. Skornya 4. Menunjukkan sikap peduli pada lingkungan namun sedikit berlebihan. C. Skornya 3. Menunjukkan sikap peduli pada lingkungan. D. Skornya 5. Menunjukkan sikap terbaik. Yang terakhir E. Skornya 2. Menunjukkan sikap peduli pada lingkungan namun semestinya yang utama adalah dari Anda sendiri terlebih dahulu. Oke, selanjutnya nomor 6. Saat menggunakan inventaris kantor, ternyata saya menjumpai ada beberapa yang sudah tidak layak pakai. Tindakan saya adalah A. Diam saja karena jika saya melaporkan hal ini ke bagian perlengkapan, maka akan dikira yang telah merusaknya. B. Memberitahu hanya pada rekan terdekat di kantor. C. Mencari tahu siapa yang telah merusaknya, jelas bahwa dia yang paling bertanggung jawab. D. Tetap melanjutkan tugas-tugas saya yang masih banyak karena sudah ada bagian tersendiri yang kompeten mengurusinya. E.
Melaporkannya kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan seperlunya. Jawaban yang tepat adalah E. Melaporkannya kepada bagian perlengkapan agar diambil tindakan seperlunya. Ini dia pembahasannya. Soalnya itu saya menggunakan inventaris kantor, ternyata saya menjumpai ada beberapa yang sudah tidak layak pakai. Tindakan saya adalah A. Skornya 1 menunjukkan sikap pesimistif. B. Skornya 3 perlu diketahui bahwa memberitahu semestinya pada ahlinya bukan hanya kepada rekan terdekat. C. Skornya 4 perlu dipahami bahwa mencari tahu siapa yang telah merusaknya agar bertanggung jawab akan memerlukan banyak waktu, sehingga perlu sambil melaporkan ke teknisi atau bagian perlengkapan agar ada tindakan pembenahan seperlunya. D. Skornya 2 menunjukkan sikap tidak peduli, apalagi terus berlanjut maka tidak akan ada perubahan keadaan meski tugas-tugas Anda telah selesai. E. Skornya 5 menunjukkan tindakan yang paling tepat, yaitu peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya, nomor 7. Saya telah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin sebelum melakukan presentasi laporan pertanggungjawaban di kantor esok hari. Oleh karena itu saya A. Yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. B. Cemas memikirkan andai saja besok presentasi saya kurang lancar. C. Tidak mungkin presentasi saya tidak lancar apabila sudah sempurna persiapannya. D. Pasrah saja apabila ada kendala yang membuat presentasi saya nanti menjadi tidak lancar. E. Mencari orang yang bertanggung jawab jika presentasi saya tidak lancar. Pasti ada orang yang iri atas keberhasilan saya. Jawaban yang tepat adalah A. Yakin dengan pasti bahwa besok presentasi saya berjalan dengan baik. Ini dia pembahasannya. Ini soalnya. A. Skornya 5 menunjukkan rasa percaya diri. B. Skornya 2 perlu dipahami bahwa kecemasan disikapi secara wajar. C. Skornya 4 menunjukkan sikap percaya diri yang berlebihan sehingga bisa mengarah ke sikap sombong. D. Skornya 3 menunjukkan sikap kurang percaya diri dan kurang persiapan atau rencana yang baik apabila dihadapkan dengan suatu kendala. E. Skornya 1 menunjukkan sikap tidak percaya diri. Oke, selanjutnya nomor 8. Kabar yang saya terima, ayah dari rekan kerja di kantor sedang sakit keras dan rekan kerja tersebut tak punya biaya untuk membawanya ke rumah sakit. Semestinya yang saya lakukan adalah A. Memberinya bantuan semampu saya. B. Menasehatinya untuk lain kali mencari fasilitas kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. C. Menganjurkannya untuk mengikuti asuransi kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. D. Mengordinir rekan-rekan lain untuk turut membantu. Atau E. Melaporkan kepada atasan tentang hal ini. Jawaban yang tepat adalah A. Memberinya bantuan semampu saya. Ini dia pembahasannya. Soalnya itu seperti ini. A. Skornya 5 menunjukkan sikap yang paling tepat. B. Skornya 2 perlu dipahami bahwa menasihati orang yang sedang dalam kesulitan dapat mengakibatkan perasaan tersinggung, karena yang lebih dibutuhkan adalah solusi. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan dan bantuan. Bantuan yang diberikan tidak harus berupa keringanan biaya, namun bisa berupa tenaga atau pikiran. Misalnya membantu mencarikan informasi fasilitas kesehatan yang dianjurkan pemerintah, atau membantu dalam proses bagaimana memperoleh fasilitas kesehatan tersebut, dan sebagainya. C. Skornya 3. Hal ini sebaiknya dilakukan setelah ada proses kesembuhan, sehingga tidak akan menyinggung perasaan teman dan sebagai langkah antisipasi untuk kejadian di masa yang akan datang. Selanjutnya, D. Skornya 4. Sikap ini dapat meringankan beban rekan karena semakin banyak yang membantu. Namun perlu dipahami bahwa membantu yang paling utama adalah dari diri Anda sendiri terlebih dahulu. E. Skornya 1. Menunjukkan tindakan yang kurang tepat. Selanjutnya, nomor 9. Saya ditugaskan untuk memimpin tim dengan waktu kerja yang sangat terbatas. Saat saya mensosialisasikan mengenai hal ini ke anggota tim kerja terbentuk, mereka menunjukkan sikap tidak peduli dengan tugas yang diberikan. Sikap saya adalah A. Bekerja tidak asalkan tugas selesai. B. Memberikan ancaman yang efektif seperti akan dikeluarkan dari tim bagi anggota tim yang tidak serius kerjanya. C. Mudah sekali, tinggal melaporkan ke atasan saya agar orang tersebut diberi sanksi yang pantas. D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. E. Menasehatinya agar anggota tim segera sadar akan penyelesaian tugas yang diberikan. Jawaban yang tepat adalah D. Membagi tugas secara adil sesuai porsinya, mengarahkan, mendampingi, dan memotivasi selalu anggota tim untuk menyelesaikannya, serta jika ada kekeliruan akan memberi teguran. Ini dia pembahasannya.
Soalnya seperti ini, dan ini pembahasannya. A. Skornya 1, tindakan bekerja sendiri adalah akibat dari sikap pemimpin yang kurang tegas. B. Skornya 2, perlu ada pemahaman bahwa ketegasan dan tindakan mengancam adalah hal yang berbeda. C. Skornya 3, perlu dipahami bahwa permasalahan yang ada di tim sebaiknya diselesaikan terlebih dahulu di tingkat tim. Apabila penyelesaian di tingkat tim tidak menyumpahi perubahan yang berarti, barulah dilanjutkan ke tingkat berikutnya. D. Skornya 5, tindakan ketegasan yang paling tepat. E. Skornya 4, tindakan ketegasan berupa menasehati dirasa kurang cukup. Masih perlu ada pendampingan agar tugas terlaksana dengan benar. Selanjutnya, nomor 10. Dalam kegiatan kantor yang sedang saya koordinir, ternyata ada rekan kerja yang saya tunjuk telah melakukan tugas yang saya berikan kepadanya dengan sangat baik. A. Puas namun tidak perlu memuji karena hal itu akan membuatnya sombong. B. Tak akan memuji, nanti jika dipuji akan membuat saya tampak lebih rendah. C. Memuji secara proporsional. D. Mengumumkan ke semua orang bahwa dialah yang terbaik yang pernah ada. Atau E. Biasa saja dan berpura-pura tidak tahu akan keberhasilannya melakukan tugas. Jawaban yang tepat adalah C. Memuji secara proporsional. Ini dia pembahasannya. Ini dia soalnya, diulangi kembali. Ini pembahasannya. A. Skornya 3, perlu dipahami bahwa pujian adalah bentuk dari menghargai orang lain dan disampaikan dengan cara yang proporsional sehingga rekan kerja tidak menjadi sombong. B. Skornya 2, perlu dipahami bahwa memuji atau menghargai orang lain tidak akan menjadikan Anda lebih rendah dibandingkan orang tersebut. C. Skornya 5, menunjukkan tindakan menghargai orang lain. D. Skornya 4, menunjukkan tindakan menghargai orang lain namun caranya terlalu berlebihan. E. Skornya 1, menunjukkan tindakan tidak menghargai orang lain. Oke, itu tadi 10 soal TKP paling hot dari kami untuk kamu. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk mengukur kemampuan kamu, silahkan ikuti tryout online gratis di Bimbel Stan Newton 6. Buka Instagram Bimbel Stan Newton 6 atau kunjungi website newton6.com. Kali ini, channel Bimbel Stan Newton 6 akan menginformasikan tryout gratis di Bimbel Stan Newton 6. Bagaimana tata caranya? Ini dia. Yang pertama, buka Instagram Bimbel Stan Newton 6. Jangan lupa di follow. Setelah itu, chat admin WhatsApp di nomor 087781020092. Selanjutnya, peserta dapat balasan WhatsApp. Jadi ketika kamu sudah mengechat CS tryout, kamu akan dapat balasan WhatsApp untuk daftar melalui link newton6.com. Selanjutnya, peserta melengkapi persyaratan. Jika persyaratan telah lengkap, kirimkan persyaratan ke nomor CS tryout yaitu 087781020092. Selanjutnya, kamu akan dapat balasan dari CS tryout berupa WhatsApp yang berisi registrasi ulang untuk mendapatkan email dan password serta klaim voucher pada link yang telah dikirimkan CS tryout. Selanjutnya, tunggu tanggal mulai bisa akses dan masukkan akun email serta password. Selanjutnya, pelaksanaan tryout. Oke, itu tadi informasi tryout gratis di Bimbel Stan Newton 6. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, serta tekan tanda lonceng untuk mendapatkan informasi terupdate dari kami. Salam channel Bimbel Stan Newton 6. Ya Newton 6 saja.